Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hijab artinya tabir. Di dalam Al-Quran disebut sebanyak 5 kali. Yang berkaitan dengan tabir yang dipakai oleh wanita sebagai tabir antara wanita dan laki-laki yang bukan mahramnya terdapat dalam Al-Quran 2 kali. Pertama, surat Maryam ayat 17. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fattakhadat min dunihim hijaba." Maka Siti Maryam membuat min dunihim dari hadapan mereka hijaban tabir. Ayat ini menunjukkan bahwa hijab itu sudah dipakai oleh Siti Maryam. Yang kedua, di dalam surat Al-Ahzab ayat 53, fas'aluhunna min wara'i hijab. Maka memintalah kepada istri-istri Nabi dari belakang hijab. Jadi hijab itu tabir. Maryam sudah pakai tabir, istri-istri Nabi sudah pakai tabir. Dua-duanya disebut hijab. Yang kedua, dalam Al-Quran ada kerudung. Tetapi tidak dalam bentuk mufrad, tapi dalam bentuk jamak. Terdapat di surat An-Nur ayat 31. Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah wanita-wanita yang beriman menutupkan bi khumurihinna dengan kerudung-kerudung mereka. Bi khumurihinna jamak dari kata khimar. Ala juyubihinna di atas juyubihinna. Di dalam tafsir Al-Basit karya Imam Wahidi, Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad Al-Wahidi, jilid 16 halaman 194. Arti wanita-wanita mukminat yang beriman menutupkan kerudungnya pada juyubihinna. Makna juyubihinna, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan artinya adalah tughatti sya'raha, kerudung yang menutupi rambut. Tughatti sya'raha. Yang kedua, wasadruha, kerudung yang menutupi dada. Berarti kerudungnya memanjang. Wataraibaha, dan tulang dada. Jadi versi Al-Quran menunjukkan bahwa kerudung standar Al-Quran adalah kerudung yang menutupi rambut kepala, menutupi dada, dan menutupi tulang dada. Ini tafsirnya Abdullah bin Abbas. Kerudung dalam Al-Quran disebut hanya 1 kali dengan redaksi khumur. Bi khumurihinna. Kemudian jilbab. Di dalam Al-Quran jilbab disebut dalam bentuk jamak jalabib. Yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat 59.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah istri-istri Nabi, satu, putri-putri Nabi, dua, sallallahu alaihi wasallam, dan wanita-wanitanya orang beriman seluruhnya. Yudnina, hendaklah mendekatkan, menutupkan, alaihinna, atas tubuh mereka, atas badan mereka, atas fisik mereka, min jalabibihinna, dari jilbab-jilbab mereka. Apa yang dimaksud dengan jilbab? Ahli bahasa Arab dan ahli kamus Arab yang terkenal, Raghib Al-Asfahani, kebangsaan Iran, di dalam kamusnya Mu'jamu Mufradati Al-Fadil Quran, Raghib Al-Asfahani, di halaman 93 beliau mengatakan, wal jalabib al-qumusu wal khumur. Jilbab adalah baju kurung dilengkapi dengan kerudung. Nah, ini baju muslimah. Wal jalabib al-qumusu wal khumur. Jilbab adalah al-qumusu, jalabib jamak dari kata jilbab, al-qumusu baju kurung, wal khumuru, dan kerudung. Nah, ini fashionnya Al-Quran. Jadi fashionnya Al-Quran di surat An-Nur ayat 31, kerudung dari rambut, dada, dan tulang dada. Fashion Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 59 adalah jilbab, baju kurung dilengkapi dengan kerudung. Bagaimana hukumnya bagi wanita-wanita muslimah, bagi wanita-wanita yang beriman? Ada satu kitab mengkaji tentang jilbab, hijab jilbab, 3 jilid besar. Namanya kitab Audatul Hijab, karya Muhammad Ahmad Ismail Al-Muqaddam. Di jilid 3. La yajuzu, tidak boleh membuka wajah perempuan secara umum. Walau min ghairi mushtahatin, meskipun perempuan itu tidak menarik, tidak ada respon syahwat laki-laki. Walau min ghairi mushtahatin au khawfi fitnatin, meskipun tidak ada khawatir fitnah. La yajuzu, tidak boleh membuka, harus pakai hijab. Wa huwa qaulun Nawawi, ini adalah qaulun Nawawi rahimahullah fil Minhaj, di dalam kitab Minhajnya. Wal Istakhri wa Abi Ali At-Tabari, dan pendapatnya Imam Istakhri dan Abi Ali At-Tabari. Jelas sudah. Wa bihi qata'a asy-Syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi, dan ini keputusan Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi, Warruyani, dan Imam Ruyani. Jelas sudah. Artinya secara analogi, beliau-beliau ini meskipun tidak ada fitnah dan perempuannya tidak menarik, ghairi mustahad, tidak menyebabkan syahwat laki-laki, itu saja pakai hijab. Ya, jelas sudah. Ya. Kemudian
Bagaimana istri-istri Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam? Apakah pakai jilbab? Istri Nabi. Apakah istri Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pakai jilbab? Saya baca di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'din, sebuah referensi kitab hadis yang diakui. At-Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'din jilid 8. Jilid 8, di situ dijelaskan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi menceraikan Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Pernah Rasulullah itu menceraikan Siti Hafsah radhiyallahu anha. Karena sudah diceraikan, suatu ketika Rasulullah mendatangi lagi. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhala 'alaiha. Rasul masuk menemui Siti Hafsah. Karena Hafsah sudah diceraikan, tidak membuka kepala. Tidak membuka kepala karena statusnya Rasul sudah bukan lagi suami. Karena sudah diceraikan. Dan Rasulullah mendatangi lagi. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhala 'alaiha. Rasulullah masuk dalam arti menemui Hafsah radhiyallahu anha. Apa yang dilakukan oleh Hafsah? Fatajalbabat, maka segeralah Hafsah memakai jilbab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Hafsah bahwa Jibril datang menemui saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya diperintahkan untuk rujuk kembali dengan kamu Hafsah. Dan kata Jibril aku supaya rujuk kembali dengan kamu Hafsah. Dan Jibril mengatakan fa innaha sawwamah. Hafsah binti Umar adalah wanita yang ahli puasa, qawwamah, ahli qiyamul lail. Wahia zaujatuka, dan kelak nanti Hafsah menjadi istrimu Muhammad Rasulullah. Zaujatuka fil jannah, di surga, istrimu di dalam surga. Nah, ini Hafsah baru dicerai oleh Nabi, menemui Nabi dengan pakai jilbab. Apa jilbab? Seperti yang dikatakan Raghib Al-Asfahani, baju kurung dilengkapi dengan kerudung. Apalagi Hafsah dengan laki-laki lain. Ini jelas ya. Kemudian ada lagi satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ala Sahihain. Al-Mustadraku ala Sahihain karya Al-Imam Al-Hafidh Abi Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi di jilid 3. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah meninggal dunia dan dimakamkan di satu tempat, yakni di tempat di mana tempat itu adalah kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana kalau dengan Aisyah, Rasulullah sebagai suami, Abu Bakar, Rasulullah SAW sebagai suami Aisyah, Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai ayah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika di dalam kamar Aisyah itu baru ada 2 makam, Aisyah biasa tidak pakai kerudung. Tidak pakai kerudung. Karena ini mahramnya semua. Karena ini suaminya, yang satu adalah ayahnya. Tapi setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dimakamkan di tempat yang sama, falamma dufina Umaru, di dalam kitab Al-Mustadrak ini, di dalam kitab Al-Mustadrak jilid 3 halaman 61, kata Aisyah radhiyallahu anha, falamma dufina Umaru ma'ahum,
Maka setelah Umar bin Khattab dimakamkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama ayah Abu Bakar radhiyallahu anhu, fawallahi, maka demi Allah, kata Aisyah, ma dakhaltu, aku tidak pernah masuk di dalam rumahku sendiri, aku tidak pernah masuk di dalam kamarku sendiri, illa wa ana masdudatun alayya siyabi, kecuali bajuku telah aku tata kencang-kencang, aku rapatkan kencang-kencang menutupi tubuhku. Illa wa ana masdudatun alayya siyabi, bajunya Aisyah dikencangkan, kerudungnya dikencangkan, hijabnya dikencangkan, hayaan min Umar, karena malu kepada Umar radhiyallahu anhu yang bukan mahramnya. Jelas sudah. Ya. Ini di dalam kitab Al-Mustadrak. Nah, secara rasio baju muslimah itu, secara rasio baju muslimah punya berbagai fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi penegas identitas. Itu baju muslimah. Khususnya baju muslimah, umumnya baju muslim. Fungsi penegas identitas. Karena apa? Karena identifikasi dengan baju muslim sebagai identitas itu mestinya membentuk sebagai muslim ada rasa sungkan kalau melanggar syariat Islam. Karena baju itu bisa mewarnai pada psikologi manusia. Ketika manusia itu berkhutbah, bajunya pakai baju khutbah. Kalau dia tidak berpakai baju khutbah, maka identifikasinya tidak jelas. Maka baju menjadi penegas identitas. Inilah saya sebagai muslimah. Supaya dikenal sebagai muslimah. Itu baju pertama berfungsi sebagai penegas identitas bahwa saya muslimah. Bahwa dia muslimah. Yang kedua, baju mencerminkan baju fungsi emosional. Baju muslimah berfungsi terkait emosional. Maka baju muslimah itu bisa berfungsi sebagai seperti energi. Energi bahwa ini baju muslimah. Energi yang konstruktif, membangun. Inilah baju muslimah. Mereka bersama-sama dalam pengajian. Inilah baju muslimah. Pakai kerudung semua, pakai jilbab semua. Ini berfungsi emosional. Ketika mereka ini berdemo menyempatkan kebenaran, inilah baju muslimah. Berdemo untuk membela umat Islam misalnya, mereka dengan pakai baju muslimah semua berfungsi sebagai emosional yang konstruktif. Yang ketiga, baju muslimah berfungsi sebagai komitmen pada Islam. Komitmen menjaga ajaran Al-Quran. Komitmen meniru keteladanan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Komitmen fashion menurut syariat. Ini konstruktif, ini suatu kemajuan, suatu membangun. Ya. Ini cerdas, wanita yang cerdas, wanita muslimah yang memakai fashion secara Islam. Itu adalah wanita muslimah yang cerdas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.